Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yang mana dari tugas ini terdiri dari 5 pertanyaan yang insya Allah akan saya jawab dengan kemampuan yang saya miliki dan tentunya dengan beberapa catatan-catatan kecil yang sudah saya siapkan sebelumnya. Pertanyaan yang pertama yaitu yang berkaitan dengan Islam pada masa kekuasaan dinasti Bani Umayyah di Spanyol pernah mencapai puncak kejayaannya dan mempunyai pengaruh terhadap Renaissance di Eropa. Jelaskan bagaimana keharuman Islam dan bagaimana pengaruhnya terhadap kebangkitan Eropa. Ketika kita membahas tentang Islam di daerah Eropa, maka tentulah akan sangat panjang sekali pembahasan yang akan kita bahas. Karena memang dari sanalah mulai tercium keharuman dan kejayaan daripada umat Islam itu sendiri. Tapi insya Allah di sini saya akan membahas sedikit sebagaimana pengetahuan yang saya miliki dan beberapa buku yang sudah saya baca sebelumnya. Islam masuk ke Spanyol atau ke daerah Eropa itu bermula daripada Afrika sendiri, karena jalur yang dilewati oleh umat Islam untuk bisa masuk ke Spanyol atau Eropa itu berasal dari jalur Afrika. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Afrika itu berhasil dikuasai oleh umat Islam itu dengan waktu yang tidak sebentar, yaitu membutuhkan waktu sekitar 53 tahun dari zaman Khalifah yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan sampai kepada Khalifah yang berhasil menaklukkan kota Spanyol yaitu Khalifah Al-Walid, yaitu pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Dan waktu yang dibutuhkan oleh Bani Umayyah untuk bisa menaklukkan Afrika itu sekitar 53 tahun, yaitu 30 Hijriah sampai 83 Hijriah. Tentunya itu bukanlah waktu yang sebentar. Nah, ketika Bani Umayyah berhasil menaklukkan Afrika, maka dimulailah ekspansi yang selanjutnya itu ke daerah atau ke dataran Eropa, dan mereka berhasil masuk ke daerah Spanyol di bawah Khalifah Al-Walid. Ketika kita membahas tentang masuknya Islam ke daerah Spanyol atau Eropa itu, kita tidak bisa melupakan daripada jasa 3 orang yang sangat terkenal. Yang pertama ada Tariq Ibnu Malik, kemudian ada Musa ibnu Nusair, dan juga ada Tariq bin Ziyad. Ketiga orang inilah yang dikenal sebagai pahlawan dalam penyebaran agama Islam di daerah Eropa, khususnya Spanyol. Tariq Ibnu Malik disebutkan adalah sebagai orang pertama atau perintis dan penyidik dalam perluasan wilayah Islam ke daerah Spanyol. Disusul dengan Musa ibnu Nusair yang pada tahun 711 Masehi, dia mengirim sekitar 7.000 pasukan ke daerah Spanyol di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Dan pasukan pertama yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad ini mendarat di sebuah daerah yang bernama Gibraltar atau dikenal dengan Jabal Tariq, yang mereka lalu menyeberangi sebuah selat tentunya, sehingga mereka bisa masuk ke daerah Spanyol atau Eropa. Dan kemudian perluasan daerah ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu pada gelombang kedua. Dan gelombang terbesar dalam perluasan wilayah kekuasaan ini terjadi pada abad ke-8, awal-awal abad ke-8. Masuknya Islam ke daerah Spanyol ini tentunya bukan tanpa perlawanan. Tentunya ada perlawanan daripada kerajaan-kerajaan yang pada waktu itu, seperti dari kerajaan Gotik dan lainnya. Tapi berkat kegigihan dan kekuatan serta kesabaran mereka dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, umat Islam berhasil menaklukkan kota Spanyol dan bahkan Eropa sekaligus. Dan dengan ditaklukannya Spanyol ini, maka dimulailah kejayaan dan keharuman umat Islam yang ada di Eropa pada saat itu. Hal ini dapat terlihat daripada peninggalan-peninggalan yang mereka tinggalkan di sana.
baik dari segi ilmu pengetahuan, politik, filsafat, arsitektur, dan yang lainnya. Nah, dengan kemajuan-kemajuan yang terjadi pada saat itu, tentunya hal ini sangat berpengaruh sekali kepada Renaissance atau kebangkitan kembali. Dalam istilah kitanya disebut dengan istilah kebangkitan kembali. Kebangkitan apa maksudnya? Itu kebangkitan paham-paham Yunani yang ada pada saat itu. Dan hal itu tidak terlepas daripada kegemilangan dan kepintaran serta kecerdasan yang dimiliki oleh umat Islam pada waktu itu. Taruhlah seperti Ibnu Rusdi yang memiliki pemahaman akan kebebasan berpikir dan menghilangkan segala bentuk atau segala macam taklid yang ada pada saat itu, sehingga bangsa Eropa pada saat itu menjadi sangat maju. Berkat apa ya? Berkat tadi, karena kemajuan dan kebebasan berpikir umat Islam yang terjadi pada saat itu. Mungkin itu kejayaan Bani Umayyah di Spanyol serta pengaruhnya terhadap Renaissance, yaitu adanya kebebasan berpikir yang dipengaruhi karena kemajuan-kemajuan intelektual yang terjadi pada saat itu. Yang kedua adalah faktor pengantar kejayaan dan penyebab kemunduran Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Ketika kita berbicara tentang faktor kemajuan, faktor kemunduran dari suatu negara atau suatu khalifah, maka itu tidak bisa terlepas daripada faktor internal dan faktor eksternal yang ada pada dua kerajaan tersebut. Faktor kemajuan yang paling mendasar dari sebuah kerajaan yaitu adanya seorang pemimpin yang memiliki wibawa, karismatik, dan kemampuan untuk mempersatukan wilayahnya itu sendiri. Itu adalah faktor utama yang menyebabkan kemajuan pada suatu khalifah atau suatu kerajaan. Di samping berkembangnya nilai-nilai intelektual, filsafat, sains, seni, teknologi, bahasa dan sastra, serta yang lainnya itu sebagai faktor pendukung daripada kemajuan akan sebuah peradaban atau sebuah kerajaan. Tapi faktor yang paling penting dari sebuah kemajuan itu adalah adanya seorang pemimpin yang memiliki wibawa dan kemampuan serta kecakapan dalam mengatur negara atau sistem pemerintahannya, yang tentunya tidak terlepas juga daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan faktor yang menyebabkan kemunduran daripada kerajaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah adalah konflik yang berkepanjangan dengan umat Kristen. Ada juga tidak adanya ideologi yang menjadi pemersatu pada saat itu. Sebagaimana diketahui, umat Islam pada waktu itu memiliki wilayah yang sangat luas, dan tentunya dengan wilayah yang sangat luas itu banyak sekali beragam macam suku dan ras serta budaya yang memiliki berbagai macam norma, aturan, kepercayaan, dan aliran, yang mana kepercayaan-kepercayaan itu tidak terikat oleh satu ideologi, yaitu Islam, sehingga muncullah pemberontakan karena timbulnya ada ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan yang ada pada saat itu. Yang ketiganya itu penyebab kemunduran adalah kesulitan ekonomi. Tentu saja dengan wilayah yang sangat luas akan sulit sekali memeratakan ekonomi yang ada pada saat itu. Kemudian yang selanjutnya penyebab kemunduran daripada Bani Abbasiyah, Bani Umayyah itu adalah ketidakjelasannya sistem peralihan kepemimpinan. Itu tadi karena memang wilayahnya yang sangat luas. Dan yang terakhir penyebab kemunduran karena adalah keterpencilannya wilayah-wilayah yang tidak bisa terjangkau secara langsung oleh khalifah, katakanlah, sehingga banyak mereka yang mendirikan kerajaan-kerajaan baru, banyak dari mereka yang memberontak. Kenapa? Karena mereka merasa tidak diperhatikan oleh khalifah, sehingga muncullah berbagai macam pemberontakan yang mana hal itu menyebabkan kemunduran daripada suatu kerajaan. Yang selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya adalah ibrah yang bisa diteladani dari masa tiga kerajaan besar Turki, Utsmani, Safawi, dan Mughal. Ketika kita membahas tentang ibrah yang bisa kita ambil daripada masa kejayaan umat Islam terdahulu, tentunya sangat banyak. Tapi yang paling penting yang bisa kita ambil adalah bagaimana begitu kuatnya para pemimpin terdahulu mereka dalam menegakkan syariat Islam, di mana yang pada awalnya mereka tentunya membentengi diri mereka dengan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan keyakinan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan keyakinan dan ketakwaan yang sangat kuat itulah mereka mempunyai spirit dan semangat untuk bisa menyebarkan agama Islam ke wilayah-wilayah lain.
Di samping itu juga banyak sekali ibrah yang bisa kita ambil dari mana ketiga kerajaan tersebut, di mana walaupun mereka mempunyai wilayah yang sangat luas, tapi mereka tetap memiliki intelektual yang sangat tinggi, nilai seni yang sangat tinggi, cita rasa yang sangat tinggi terhadap berbagai bentuk arsitektur dan yang lainnya. Itu merupakan ibrah yang harus bisa kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga akan terjadinya keseimbangan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat ataupun dalam kehidupan bersosial, berpolitik, dan yang lainnya, terutama yang berkaitan dengan hubungan kita terhadap Allah, hablum minallah. Karena sebagaimana kita ketahui, para pemimpin atau para khalifah terdahulu itu mereka memiliki semangat yang sangat tinggi dalam menegakkan agama Islam. Tentunya hal itu tidak akan muncul kecuali dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal itulah yang harus selalu kita tanamkan dalam diri kita sehingga menjadi pemicu dan semangat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan yang keempat, teori dan cara penyebaran Islam masuk dan tersebar di Asia Tenggara. Mengenai teori dan cara penyebaran di Asia Tenggara itu tentunya ada sangat banyak para ahli mengemukakan. Tapi insya Allah yang saya akan bahas adalah yang paling terkenal, yaitu ada 4 teori atau 4 cara bagaimana Islam bisa masuk ke Asia Tenggara. Teori yang pertama adalah teori yang mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Asia Tenggara itu berasal dari daerah India atau Gujarat yang dibawa oleh para pedagang India pada waktu itu ke daerah Asia Tenggara. Dan teori yang kedua mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Asia Tenggara itu berasal dari Cina, dataran Cina yang dibawa oleh panglima lupa lagi saya, yang tentunya dengan misi yang sama, mereka berdagang ke daerah Asia Tenggara, yaitu dari daerah Cina. Teori yang ketiga ada yang mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Asia Tenggara itu berasal dari bangsa Arab itu sendiri yang melakukan perdagangan ke wilayah Indonesia. Bahkan ada sebagian catatan yang menyatakan bahwasanya Islam sudah masuk ke daerah Asia Tenggara itu sejak Nabi Muhammad SAW itu sendiri masih hidup. Dan teori yang keempat mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari wilayah Persia yang dibawa ke daerah Asia Tenggara, mulai masuk dari dataran Cina mungkin sama ya. Itulah 4 teori besar yang menyatakan bahwasanya Islam masuk ke wilayah Indonesia itu berasal dari 4 daerah tersebut, yaitu India, Cina, dari Arab sendiri langsung, dan juga dari Persia. Yang terakhir yaitu teori masuknya Islam di Indonesia dan peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia itu sekitar pada abad ke-13, yaitu tepatnya pada Kerajaan Samudra Pasai atau 1524 Masehi, yang pada saat itu rajanya bernama Malik As-Saleh. Nah, jadi kerajaan Islam yang pertama di Indonesia itu adalah Samudra Pasai dengan raja pertamanya bernama Malik As-Saleh. Kerajaan Islam yang ada pada saat itu sangat berperan sekali dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Tentunya dengan budaya dan kekhasan daripada masing-masing kerajaan yang ada di daerah tersebut. Islam masuk ke Indonesia tentunya seperti yang dibahas pada poin 4 itu tidak terlepas daripada cara yang pertama, yaitu melalui dari Gujarat, India, ada juga yang mengatakan dari Cina, ada juga yang mengatakan dari Arab, dan juga ada yang mengatakan dari para pedagang Persia. Terlepas daripada itu, Islam mampu diterima di masyarakat Indonesia dan berkembang sangat pesat, yang mana tentunya itu tidak bisa terlepas daripada peran para ulama yang ada pada waktu itu. Tahu yang paling terkenal di antara kita itu adalah para wali songo. Para wali songo yaitu wali itu 9 wali yang ada di daerah Jawa khususnya. Mereka terkenal sebagai para penyebar agama Islam yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Pulau Jawa. Peran para wali songo ini mempunyai peran yang sangat besar dalam perkembangan sejarah umat Islam di Indonesia. Karena sebagaimana kita ketahui, umat Islam di Indonesia
sebelumnya itu mereka menganut kepercayaan animisme atau kepercayaan terhadap ruh para leluhur, dan dinamisme yaitu kepercayaan terhadap benda-benda atau bisa dibilang paganisme. Dan ini merupakan sebuah tantangan yang sangat besar. Kenapa? Karena paham-paham yang berupa animisme, dinamisme itu tentulah sangat sulit untuk bisa dihilangkan daripada kebiasaan masyarakat yang ada pada saat itu. Dan para wali songo ini bisa hadir di tengah-tengah mereka itu dengan pembawaan dakwah yang sangat mengena kepada masyarakat, dengan jalan-jalan dakwahnya yang beragam. Seperti taruhlah Sunan Bonang yang beliau masuk berdakwah ke dalam masyarakat lewat jalur musik. Ada juga Sunan Gunung Jati yang beliau masuk ke dalam masyarakat itu melalui jalur kesenian ya, berupa wayang golek. Bahkan di dalam catatan itu disebutkan bahwasanya tiket untuk bisa menonton wayang goleknya itu berupa kalimat dua syahadat. Itu merupakan sebuah teknik yang sangat menarik dalam metode dakwah. Jadi wali songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia ini mempunyai peran yang sangat besar sekali, karena dari mereka lah mulai muncul keturunan-keturunan orang-orang soleh, raja-raja soleh yang pada masa-masa selanjutnya menjadi tolak punggung menjadi inti daripada penyebaran umat Islam itu sendiri yang ada di Indonesia. Dan itulah mungkin peran wali songo. Tapi yang paling penting adalah dari peran wali songo itu adalah bagaimana kemampuan mereka dalam berbaur di masyarakat yang mayoritas menganut kepercayaan animisme, dinamisme, dan mereka mampu masuk ke dalamnya, sehingga kalau kita perhatikan masih ada gitu peninggalan daripada bentuk dakwah yang mereka lakukan kepada masyarakat dahulu. Seperti taruhlah katakan khususnya kita di Persis ada tahlilan, kita ketahui bahwa itu merupakan tradisi Hindu yang kita pahami. Itu merupakan bentuk dakwah yang dilakukan oleh para wali songo sebelum mereka melakukan dakwah secara secara langsung gitu. Mereka masuk ke dalam kebiasaan-kebiasaan, karena kita ketahui bahwa dakwah itu kita tidak bisa secara langsung menuju kepada intinya, tapi kita harus istilah bahasa Sundanya malapah gedang gitu. Dan mereka para wali songo itu berhasil melakukan hal itu pada masa-masa awal Islam masuk ke Indonesia. Kenapa? Ya tentunya karena ketinggian dan kepahaman ilmu mereka terhadap dakwah gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sedikit kesimpulan bahwasanya Islam masuk ke wilayah Eropa itu melalui jalur Afrika dengan waktu yang tidak sebentar, yaitu sekitar 50 tahun di bawah pemimpinan Khalifah Al-Walid dengan 3 pahlawannya, ada Tariq Ibnu Malik, Musa Ibnu Nusair, dan Tariq bin Ziyad, sehingga Islam mampu berkembang di sana. Peninggalan yang paling terbesarnya ada Masjid Cordoba. Di dalam masjid tersebut ada sekitar 491 masjid ya, luar biasa itu sekali. Kemudian dengan hal itu juga itu memberikan pengaruh terhadap filsafat kebudayaan yang berdampak pada Renaissance atau kebangkitan kembali kebebasan mereka berpikir, dan tokoh yang paling pentingnya adalah Ibnu Rusdi. Yang kedua adalah pengantar kejayaan, tentunya itu adalah kewibawaan serta kemampuan para pemimpin pada waktu itu dalam memimpin sebuah khalifahnya. Yang ketiga yaitu ibrahnya adalah bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai keislaman kita dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu menjadi membantu dalam tegaknya syariat Islam yang ada di dunia ini. Yang keempat, teori masuknya Islam ke Asia Tenggara, yaitu bisa dari yang mengatakan dari India, dari Cina, dari Arab, dan dari Persia. Yang terakhir, masuknya Islam di Indonesia itu tidak jauh berbeda dengan pada poin nomor 4, dan peran wali songo adalah peran yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Karena dari mereka lah umat Islam mulai bisa tersebar di Indonesia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan data yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.